Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak Bapak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin doa dulu. Siap, siap berdoa. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke. Baik anak-anak Bapak, hari ini kita akan belajar tentang artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan kecerdasan artifisial, atau dalam bahasa sehari-hari anak pernah jumpai namanya AI atau AI. Kita akan belajar itu dengan judul AI itu keren, tapi hati-hati ya. Hati-hatinya ini nanti kita lihat di dalam presentasi dan simulasinya. Kenapa bisa harus hati-hati? Oke? Nah, kita sekarang belajar tentang AI. Mana tadi? Nih. Apa itu AI? Nah, kalau dalam bahasa pengertian secara umum mengacu kepada cabang ilmu komputer yang berusaha mengembangkan sistem yang dapat melaksanakan tugas-tugas yang umumnya menggunakan kecerdasan manusia. Secara sederhana, AI itu adalah sesuatu hal yang digunakan untuk mempermudah kerjaan manusia. Yang awalnya ribet, dengannya ada AI menjadi mudah. Yang awalnya susah, ada AI menjadi mudah. Itu salah satu definisi atau fungsi dari kecerdasan artifisial. Apa aja benda-benda yang mempunyai kecerdasan artifisial nanti kita lihat. Nah, kalau minggu lalu kita udah belajar sedikit tentang coding, yang di lab kita sudah menerapkan namanya berpikir komputasional. Masih ingat dengan pertanyaan-pertanyaan di lab? Contohnya yang kemarin Bapak bilang, ayahnya Adi mempunyai 5 anak. Edo, Edu, Eda, Ida. Siapakah anak kelima? Kemarin ada yang salah? Ada. Terus ada juga pertanyaan misalnya, cuaca saat ini sedang mendung. Ada satu payung. Apa yang akan dilakukan? Jalan biasa. Jalan biasa. Itu kita udah bahas di lab kemarin tentang berpikir komputasional. Sekarang kita bahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan artifisial. Oke? Nah ini, maaf. Ini contohnya cara kerja AI. Tunggu nak ya. Nih, contoh AI yang ada di sekitar kita. Anak-anak, apa yang anak-anak ketahui tentang AI yang ada di sekitar kita? ChatGPT, apa lagi? Cici. Tadi nak 6A juga bilang Cici. Oh, jadi Cici itu udah populer ya? Apa? Gemini, apa lagi? Meta. DeepSeek, apa lagi? Canva AI. Canva AI, kamu pernah pakai? Kemarin enggak. Wih, mantap, keren ya. Ada lagi? Apa nak? AI. Google apa? Ya, Google Voice Assistant, ya boleh. Nah, itu adalah semua hal atau semua benda yang sudah digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ini contohnya di sini. Smartphone. Anak-anak punya smartphone? Di dalam smartphone itu ada Google Search, ada Chrome atau Bing atau Microsoft Edge, ada?
Itu juga termasuk kecerdasan artifisial. Di dalam handphonenya ada media sosial, ada TikTok, Facebook atau YouTube ada. Itu juga termasuk kecerdasan artifisial. Terus kalau buka HP kita pakai face recognition atau face ID, pakai itu juga termasuk AI atau artificial intelligence. Di dalamnya ada voice assistant. Halo Google, tunjukkan jalan ke Nagoya Hill. Pernah pakai kayak gitu? Itu juga masuk Google Assistant, kecerdasan artifisial. Ada juga kalau di iPhone Siri. Hey Siri, can you give me a tips to bisa tips untuk how to make a fried rice. Dia akan kasih tahu how to make a fried rice. Itu. Terus ada juga Google Translate misalnya atau translator di HP-nya. Itu juga termasuk kecerdasan artifisial. Pernah nengok kayak gini? Apa namanya nih? Ini robot vacuum atau robot vacuum cleaner, robot pembersih. Ketika dia jalan ketemu dinding belok. Ketika ketemu manusia dia belok. Ini juga sudah disebut menggunakan kecerdasan artifisial. Terus ada juga namanya smartwatch. Kayak jam bapak ini. Ini smartwatch. Punya smartwatch? Ya misalnya kalau kita jalan, hari ini bapak udah jalan berapa langkah? Hitam balap. Ini berapa langkah? 288. 288 langkah. Dia bisa mendeteksi bapak jalan udah berapa jauh. Jadi bapak udah jalan 288 langkah. Terus kondisi hati bapak gini katanya. Kondisi darahnya gini ya. Dia punya semua tekanannya. Jadi itu juga termasuk kecerdasan artifisial. Tapi kalau robot yang masih dioperasikan manusia itu biasanya kita sebut canggih, tapi belum termasuk kecerdasan artifisial. Misalnya kayak mobil remote, proyektor, itu masih dioperasikan manusia. Terus ada mobil yang tanpa pengemudi bisa jalan. Tesla, smart car. Itu juga menggunakan kecerdasan artifisial. Jadi banyak ya AI. Nanti anak-anak kalau jumpai di rumah atau di lingkungan sekitar, kalau ragu ini masuk AI atau enggak, boleh tanya orang tuanya atau tanya bapak. Misalnya ketemu nanti robot di jalan. Robot apa ya? Robot pemanggil masa depan katanya. Doraemon. Nanti kita lihat apakah dia udah ada AI-nya atau smart robot biasa aja ya. Itu ya. Nah ini cara kerjanya AI itu diciptakan oleh siapa nak? Manusia. Betul. 100% benar atau ada salahnya? Apa? 100% benar atau ada salahnya? Ada salahnya. Jadi tidak semua AI itu 100% benar. Karena dia diciptakan oleh manusia, pasti ada salahnya. Jadi tidak boleh 100% percaya kepada AI. Misalnya anak-anak ngerjain tugas kayak pakai Cici tadi, pakai ChatGPT atau Gemini, jangan percaya 100%. Pasti ada salahnya. Nah, ini kita lihat di sini prosesnya. Cara kerja kecerdasan artifisial ini. Yang pertama apa katanya? Kita masukkan pertanyaan-pertanyaan. Terus perintah suara, teks atau gambar. Terus diproses oleh algoritmanya. Diproses oleh kecerdasan artifisial itu sehingga keluarannya bisa berupa hasil karya, bisa berupa prediksi, saran atau keputusan. Contoh kalau kita nanya ada namanya Enigma, CapCut gitu. Kita buat misalnya, buatkan gambar ikan terbang. Bisa dia buatkan gambar tungtung malingtung, misalnya. Jadi keluar gambar tungtung sahur, ya kan? Anomali itu kan juga diciptakan oleh apa? AI. Tungtung apa lagi tuh? Tungtung tralala trulululu. Krokodilo, cappuccino, americano. Itu semua dibuat oleh AI. Jadi anak-anak harus
Boleh belajar AI, tapi harus apa kata kuncinya tadi? Hati-hati ya. Oke, itu ya. Prediksi, saran. Terus kalau kita misalnya buatkan tulisan atau tips cara membuat nasi goreng. Keluar AI-nya. Buat nasi goreng. Yang pertama, pecahkan telurnya. Terus masukkan nasi, diaduk sama-sama. Misal contoh, kalau AI-nya lagi error ya. Nah, nanti kita akan coba belajar bagaimana cara kerja AI itu dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Next. Sekarang kita sudah mencoba tadi bahas tentang AI. Kita sudah mengenali benda-benda yang memiliki kecerdasan artifisial atau yang mampu mempermudah pekerjaan manusia. Anak-anak perlu pahami juga ada keterbatasan dan etika dalam penggunaan AI atau kecerdasan artifisial. Penting untuk diingat bahwa AI itu tidak selalu benar. Kualitas prediksinya tergantung pada kualitas data yang dimasukkan. Kalau data yang dimasukkan oleh developer atau pengembangnya masih sedikit, maka keluarannya juga sedikit. Maka tidak 100% benar, harus diverifikasi. Nah, penting untuk memahami prinsip etika dalam penggunaannya. Penting memahami prinsip dan penggunaannya. Nah, maksud di sini teknologi itu kan digunakan harus untuk mempermudah. Harus digunakan untuk kita sebagai pengguna harus bertanggung jawab menggunakannya. Jangan sampai kita asal gunakan sehingga merugikan kita sendiri. Contoh, anak-anak kalau daftar aplikasi atau buat sesuatu atau mamanya lah yang daftarkan misalnya kan, betul-betul dibaca syarat dan ketentuannya. Jangan sampai data kita dijual dan disalahgunakan sehingga kita bisa digunakan untuk penipuan online atau jadi data kita digunakan untuk pinjam online. Makanya anak-anak harus pintar, jangan sembarangan ngasih data. Misalnya namaku, nik atau nomor induk KTP-nya, nomor induk kependudukannya tidak boleh asal kasih. Nomor handphone orang tua, nomor handphone pribadi tidak boleh. Harus hati-hati, baca dan pahami secara bijak ya. Terus situs-situs dan aplikasi itu verifikasi lagi. Tanya orang tuanya atau tanya gurunya. Pak, saya mau pakai ini bu. Mah, ini aplikasi apa ya? Tanya. Jangan sembarangan. Nanti bisa dicuri data dari aplikasi tersebut. Terus menggunakan ChatGPT atau Gemini tidak boleh sembarangan untuk mengerjakan tugas atau apa, tidak. Itu hanya untuk mempermudah kita tetapi tidak digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas sekolah. Kenapa? Karena khawatirnya nanti anak-anak jadi malas baca buku. Kan di buku ada jawabannya kalau ada pertanyaan, cari di buku. Kalau ada hal yang tidak diketahui, perlu dicari boleh, tetapi tidak tergantung kepada ChatGPT atau Gemini AI ya. Nah, sekarang kita lihat ini di sini. Bapak ada video. Nah. Nggak dengar ya nak? Kurang kerang ya? Pernah dengar ya? Semua yang tenang. Bentar ya. Kita lihat videonya ya sama-sama. Selamat siang, Om Budi hari ini dengan Bapak Brian. Siang, benar. Ini Bapak Brian di sini. Baik, kami dari rumah sakit kasih. Ditahukan bahwa anak Bapak Isa baru saja mengalami kecelakaan lalu lintas. Kondisi anak Bapak sangat serius dan kami memerlukan tindakan medis segera untuk menyelamatkan anak Bapak. Oh, Lisa di rumah sakit. Itu mengejutkan. Karena tadi dia baru saja membuatkan saya sedang kopi. Bisakah Anda ceritakan lebih lanjut kondisinya? Baik, saat ini kami sedang menangani cedera kepala dan kendaraan yang diterang cukup parah. Kami melakukan beberapa tes dan membutuhkan biaya tambahan untuk pengobatan lebih lanjut, Bapak. Untuk itu kami perlu untuk Bapak segera melakukan pembayaran sebesar 10 juta rupiah. 10 juta rupiah? Itu cukup banyak. Tapi kebetulan saya sedang menunggu transfer dari Pangeran Nigeria. Mungkin bisa ditunggu sampai dana tersebut cair. Baik, Bapak. Sebelumnya saya
ini serius karena kondisi anak Bapak sangat memprihatinkan dan saya harap untuk Bapak segera mengirimkan nominal jumlah uang yang telah saya kirimkan ke nomor rekening yang baru saja masuk ke SMS Bapak. Mohon untuk kerjasamanya Bapak. Transfer untuk nominal 10 jutanya. Baik, saya akan segera transfer. Tolong siapkan rekening Anda untuk menerima sejumlah besar foto kucing hijau. Terima kasih atas pengertian. Baik, Bapak. Langsung masukkan yang SMS, dengarkan saya ya Bapak. Langsung ke SMS yang saya kirimkan dan ketik nomor rekening tersebut di ATM Bapak, kemudian kirim 10 jutanya sekarang ya Bapak ya. Oke. Apa yang anak dengar tadi? Ada percakapan apa? Penipu dengan AI. Jadi penipu itu dikasih handphone sama yang punya, dijawab oleh AI. Dia nanya apa, dijawab AI. Akhirnya AI-nya error. Disuruh ngetransfer apa? Foto kucing lucu. Sama menunggu transferan dari siapa? Wow, Pangeran Nigeria. Ya, itulah dia. Jadi ini membuktikan AI itu bisa berkolaborasi ya. Jadi AI-nya berkolaborasi dengan manusia untuk ngerjain si penipu. Hanya saja ada error sehingga AI-nya salah jawab. Ini namanya AI-nya kalau Bapak nggak salah black box AI ya. Jadi dia bisa komunikasi, apa ditanya dia jawab, apa ditanya dia jawab. ChatGPT juga bisa kalau Bapak nggak salah. Ini termasuk apa? Kecerdasan artifisial. Selanjutnya, Bapak punya 3 video. Tengok 3 video ini. Mana yang asli, mana yang mainan? Tunggu, analisa dulu. Tunggu. Oke, satu-satu. Siapa yang mau angkat tangan? Oke. Yang mana? Yang tengah mainan. Yang pertama sama yang tengah mainan. Yang ketiga? Ketiga asli. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Ada lagi? Pendapat lain boleh, nggak apa-apa. Hah? Sama. Oh, seperti itu juga. Ada yang lain beda pendapat? Yang kanan manusia. Apa? Yang kanan asli. Yang kanan asli. Yang pertama? Apa yang mana? Itu kan ada 3 itu. 1, 2, 3. Oh, yang satu, yang 3 yang asli. Yang ini asli. Kenapa ini asli? Karena ini video kita tarhib. Gak ada yang nggak tahu ya. Ini kan Bapak edit video tarhib. Iya, waktu itu anak-anak kelas 5. Ada kata kelas 4 barunya pakai drone kita. Ini syutingnya pakai drone. Lupa di belakang ini anak SD. Ini BSI. Oke, yang ketiga asli. Yang 1, 2. Siapa lagi pendapat lain? Yang satu, Ayo. yang nomor 1 asli ya. Ya, nomor 2. Nomor 2 mainan, nomor 3 asli. Oke, good. Kasih tepuk tangan untuk temannya yang udah berpendapat. Ada lagi. Tadi Bapak dengar ada yang berpendapat semuanya asli. Siapa itu? Nah, kenapa? Bisa dijelaskan? Enggak apa-apa, jangan takut. Ayo, kenapa alasannya? Salah kan enggak apa-apa kan? Ayo. Kenapa Pak Ki menganggap semuanya asli? Nah, siapa nak? Siapa? Ayo. Kenapa? Asli. Asli. Oke, kasih tepuk tangan juga untuk temannya. Tetapi yang jawaban yang benar itu semuanya adalah fakih. Iya.
Tapi Paki nggak berani mengungkapkan pendapatnya, iya kan? Ini semua adalah video asli orang, tidak ada mainan ini. Ini asli nak, asli semuanya. Cuma diedit pakai AI sehingga dia seperti mainan. Semuanya asli nih. Ini orang ini manusia asli. Nah, ini juga orang asli, truk asli. Nah, ini juga asli. Nah, Bapak edit sehingga membuat seperti manusia. Seperti miniatur atau mainan. Iya. Jadi nak, apa kita pelajari? Apa yang kita lihat itu sekarang harus hati-hati. Banyak yang asli dikira palsu, banyak yang palsu dikira asli. Kayak di YouTube itu kan banyak tuh AI, gambar AI polisi atau apa, padahal itu palsu kan, AI. Nah, jadi terus ada gambar tsunami misalnya, bisa jadi asli, bisa jadi palsu. Harus hati-hati, harus bijak. Terus ada lagi nih. Ini penting nak, ada Bapak ajarin. Literasi digital, ya. Pentingnya sikap kritis dan sikap tidak mudah percaya pada setiap berita atau informasi yang diterima. Terutama di era digital ini sangatlah krusial. Hoax, bersebaran hoax di mana-mana. Harus hati-hati, jangan mudah percaya. Penipuan daring, penipuan online. Halo Bapak, anak Bapak sedang di rumah sakit sekarang, tolong transfer uang sekian. Itu penipuan daring. Atau halo Ananda Samil, Anda mendapatkan mobil Avanza karena telah memenangkan undian sabun daya misalnya. Padahal penipuan. Harus hati-hati, periksa atau tanyakan lagi kepada orang yang lebih dewasa. Terus harus objektif dan seimbang dan jangan mudah terpengaruh oleh echo chamber. Echo chamber ini gini. Anak-anak misalnya nonton YouTube ya. Sukanya belajar matematika. Tentu rekomendasinya belajar matematika aja, betul? Nah, itu contohnya yang disarankan. Bagaimana kalau kita misalnya kepada seseorang, misalnya saya suka sama artis Korea, sehingga artis Korea aja yang di YouTube-nya, artis Indonesia nggak pernah nampak. Nah, itu termasuk dalam filter bubble. Jadi harus seimbang. Jangan kalau kita ke anak pendidikan, belajar MTK, belajar IPA, belajar bahasa Inggris juga ditonton video-videonya, ya. Ini contoh penipuan nih. Nah, lowongan kerja ini untuk orang dewasa ya, tapi Bapak contohkan aja websitenya. Ini lowongan kerja. Seharusnya situsnya situs apa? Ini situsnya malah web. Dia minta ini, nanti minta nomor. Ini fix penipuan. Iklannya iklan, tapi websitenya bukan website. Seharusnya kalau iklannya websitenya website apa? Ini websitenya ini. Setelah dibuka web itu nggak ada isinya, blank. Berarti fix penipuan. Harus hati-hati. Makanya anak-anak jangan asal klik link. Ada grup WA nih, bro, klik link, ternyata penipuan. Terus malware itu bersifat merusak virus ke handphone. Masuk virusnya ke handphone, kalau di handphonenya ada m-banking, ada apa, bisa diambil uangnya, bahaya. Makanya jangan sembarang gunakan. Kalau pakai HP mama, jangan asal klik link. Tanya dulu mama, ini link apa ma? Boleh nggak ma? Boleh nggak pa? Verifikasi ya. Jadi anak cerdas literasi digital. Ini contoh lagi, banyak nih di YouTube Bapak tengok. Pernah nengok nggak? Wah, bikin berinding. Terungkap inilah wasiat Rhoma Irama sebelum meninggal dunia. Padahal Rhoma Irama masih hidup. Detik-detik artis Randy Pengalila menghembuskan nafas terakhir di rumah sakit. Padahal masih hidup. Ini penipuan. Yang nonton banyak lagi, 3,5 juta, 14.000. Padahal orangnya masih hidup. Penipuan ya. Jadi harus cerdas literasi digital. Jangan mudah apa? Percaya atau terpengaruh oleh berita-berita hoax, dan harus verifikasi dulu sebelum kita menyimpulkan sesuatu. Jangan langsung percaya ya. Bisa nak?
Oke, selanjutnya kita akan coba bagaimana AI itu bekerja. Kita akan praktekkan. Mungkin nanti Bapak akan minta maju satu-satu untuk mencoba. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu simulasinya seperti apa ya. Ini contohnya di sini. Bentar ya. Lihat. Ini namanya Oceans. Gini, seperti inilah AI itu bekerja, nak. Dah lihat. Aduh, ada iklan. Nampak? Nih, dia lihat ya. Kita lihat. Kita akan memilih mana yang termasuk ikan akan masuk ke sini. Yang tidak ikan dia akan keluar. Seperti itu ya. Ikan kita masukkan ke sini. Informasi tentang ikan kita masukkan ke sini. Kalau yang bukan ikan kita tidak masukkan. Itu ya caranya. Apa? Kalau apa? Kalau kemasuk itulah terjadinya error AI itu karena salah memasukkan data. Kita seolah-olah sekarang menjadi programmer, kita menciptakan AI. Oke? Kita continue ya. Ayo kita coba. Kita tes apakah ini AI. AI itu kan dimasukkan dulu sumbernya, nak. Masukkan sumbernya, masukkan datanya sehingga dia memproses baru tercipta AI. Kalau fish kita masuk klik fish, kalau not fish kita klik not fish. Contoh. Fish not fish. Bapak klik ya not fish. Fish not fish. Oke, dia ngasih tahu nih 70 million pounds of plastic enter the ocean. Banyak sampah plastik di samudra katanya setiap tahunnya. Kamu adalah programmer, coba lanjutkan. Fish. No. 80% polisi datang dari lanjut. Ini dia memberi tahu kita. Nah, udah banyak nggak datanya? Udah ada 30 data kita masukkan ya. Sekarang kita coba lihat seberapa jago dia menganalisa. Datanya belum banyak kan? Kita lihat, kita continue ya. Dengan data sebanyak itu dia tahu nggak mana ikan, mana tidak ikan? Kita lihat. Ikan lewat. Dikiranya ikan itu ban. Ikan. Benar. Lolos ikan. Oke. Mana ini? Oke. Itu contohnya ya. Kenapa AI-nya error? Karena data yang kita masukkan tadi kan masih sedikit. Makanya tidak sepenuhnya benar AI itu, pasti ada salahnya. Karena data yang dimasukkan tergantung
oleh programmer atau si pembuat. Kalau data yang dimasukkan banyak, semakin banyak dia tahu. Tapi kalau data yang dimasukkan sedikit, sedikitlah dia tahu, sehingga terjadi error. Ada yang mau coba? Ya, satu orang laki-laki, satu orang perempuan. Coba. Oke, kamu. Pakai dulu untuk sini. Pakai duduk. Nanti di lab kita coba untuk semuanya. Duduk pakai sini, nak. Iya, benar. Duduk pagi jadi guru. Banyak-banyak Ki. Tunggu ya Fakih ya, jangan diklik dulu ya. Kita lihat Fakih bagaimana mencoba kecerdasan artifisial. Oke, kita rekam Pak Guru Fakih. Oke, siap Fakih? Oke, 1, 2, 3, mulai. Ayo bantu Fakih. Oke, kita tengok. Fakih sudah mengumpulkan 132 data. Kasih tepuk tangan untuk Fakih. Nah, selanjutnya mari kita lihat data yang dimasukkan Fakih itu sudah benar atau belum. Ayo, silakan klik continue. Kita lihat apakah dia baca datanya sudah benar atau ada yang kurang. Coba. Oke, benar. Data yang dimasukkan Fakih sudah banyak ya, sehingga banyak benarnya.
Fakih tadi salah masukin data? Oke guys, balik lagi. Maaf. Oke, dia kebaca semua ya. Untuk sudah masukkan nak. Tersandung bapak letak di bawah ya. Oke. Oke, silakan Pak duduk. Jadi kalau kita salah memasukkan data yang ingin diidentifikasi oleh AI, hasilnya apa? Error atau salah juga. Kalau datanya banyak yang kita masukkan, banyak juga hasilnya yang benar. Kalau sedikit tadi seperti Bapak tadi, maka juga error. Jadi makanya AI itu masih pengembangan, tidak semua 100% benar. Nih, ada satu nih. Ini akhirnya ini dianggap ikan oleh AI-nya, padahal ini bukan ikan ya. Ini adalah sampah atau botol minum. Ya, Fakih kurang karena buru-buru tadi ya. Merinding. Contoh nih. Nah, ini fish atau enggak nih sebenarnya? Did you notice that AI identified some sea creature as a not fish? Kita ke lebih luas. Apakah ini does this belong in the water? Apakah ini ada di air? Nah, ayo siapa perempuan yang mau coba? Contoh, kalau ikan benar nggak di air? Ya. Aduh, ada banyak ya. Coba kamu. Yang tadi Bapak mintai tolong kan? Ini. Gantian ya, nanti semuanya ada di lab waktunya. Kalau sekarang kita coba dulu ya nak ya. Kita tes, ayo kita bantu. Does this belong the water? Tunggu. Ini iya atau enggak? No. Oke. Ayo. Tunggu, continue. Dia bukan ikan lagi. Kita mengacu kepada air. Apakah dia hidup di air atau ada hubung berdekatan di air? Ya kan, hidupnya di airnya. Tunggu. Apa nih? Hah? No ya? Ya, good. Lanjut, continue. Harus tunggu dulu.
Sampai 100 saja ya. Oke. 100 dulu. Oke, good. Kasih tepuk tangan untuk temannya. Sekarang kita lihat, continue. Apakah AI mendeteksi dengan benar? Ada yang salah tadi nak ya? Yang mana nak? Apa? Oke. Udah benar ya karena banyak datanya. Spos nak. Ada yang salah tadi? Ini ya. Ini ke detect belong to water. Ini emang water, besi sama pisang. Jadi ada dua data yang kurang pas ya, yang tepat ya. Oke, sebelahnya masih ada nih. Nah, coba sebelahnya. Iya. Oh bukan. Oh nggak bisa ini aja ya. Coba ini yang salah. Ya, yang ini yang salah-salah. Tapi ini kita masukkan ke jadi error ya. Padahal ini adalah belong to water, ikan. Oke, kasih tepuk tangan untuk temannya. Boleh nak, silakan duduk nak. Sahira. Siapa namanya nih? Amoy. Tunggu, namanya Almira bagus. Kenapa dipanggil Amoy? Oh. Oke lah, lanjut. Jadi kita tadi sudah belajar ya tentang artificial intelligence atau yang disebut dengan AI, kecerdasan artifisial. Ingat nak, harus hati-hati. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, kira-kira apa yang anak-anak Bapak bisa pelajari dari hari ini? Boleh angkat tangan nak? Apa nak? Saya sama AI. Oke, good. Jangan terlalu percaya sama AI. Apa lagi? AI tidak selalu benar. Good. Lagi. Jangan memberikan data sembarangan pada orang lain. Benar. Mantap.
Oh, nggak ada tunjuk tangan tadi. Siapa lagi? Ayo. Jangan malu-malu. Ayo. Angkat tangan. Jangan ganggu, Cek. Siapa lagi? Siapa lagi yang mau ngasih data? Ayo, ada lagi? Oke, itu ya kita pelajaran hari ini. Intinya anak-anak pokoknya harus hati-hati dengan AI dan bijak menggunakan berpikir komputasional seperti yang kita pelajari di lab kemarin ya. Fokus kepada verifikasi. Kalau ada yang rasanya kurang pas, diverifikasi lagi. Oke? Baik, terima kasih anak-anak Bapak untuk hari ini. Sampai jumpa minggu depan, kita akan belajar lagi dengan tema berikutnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.